dubur di belakang. Maka kalau keluar benda cair dari kubul dan dubur, ya dia itu dua, ya. Ini lagi. Berarti najis itu tidak selamanya keras bentuknya. Ya. Tapi itu najisnya di makan. Nah, kita akan bahas sedikit. Ya, sudah. Sudah. Berarti yang cair itu segala sesuatu yang cair dari dubur, dari kubul, baik kencing dan sebagainya, maka itu bernajis. Tapi begini Tungku, ada yang bertanya, kalau misalnya masuk ke dalam, keluar dari dubur, itu gimana tuh? Nah, sama lagi ginjal. Ginjal itu keluar najis atau tidak? Hah? Ya. Coba kita baca ya. Ini pada qauluhu, coba buka kitab. Qauluhu wa kullu ma'in. Ada di dalam. Di sini Syekh Imam Al-Bajuri beliau menulis ya bahwa sebenarnya waqtalafal mutaakhiruna fi hasatin akhrujul bauli. Kalimat itu Imam bahwa para ulama mutaakhirin berbeda pendapat terkait tentang batu kerikil yang keluar saat kencing. Batu kerikil yang keluar saat kencing. Adil ahyan pada sebuah waktu sama indal ambil hasiyah, dan sebahagian orang-orang mengatakan kasus seperti ini namanya hasiyah. Orang keluar batu kerikil, itu ada istilah khusus dia, namanya istilah hasiyah. Nah, pertanyaannya, hal hiya najasatun au mutanajjisah? Apakah gitu kan? Nah, kan sebagian mereka bi annaha munaqidatun minal bauli fahiya najasah, bahwa seperti itu ya, batu itu tercipta bendanya, tinggal bukan terkena. Kali paham kan? Tidak. Itu misalkan batu ginjal kan
kalau misalnya keluar itu baik di kencing atau tidak, dikeluarkanlah dari perut, bukan dari kencing. Najis juga dari perut itu sendiri, pokoknya bernajis. Walaupun nggak keluar dari dua jalan. Bahwa kecuali muntah. Nah, coba kharaja minas sabila ini. Maksud dari sabila ini itu kubur dan dubur. Ya. Jadi segala sesuatu ya. Itu bernajis. Wa kharaja bi dua jalan lah manafis, tempat muntahnya itu al-kharij minal fammi ba'da ilal ma'adati. Kalau muntah maka bernajis. Emang sudah di dalam urut. Muntah. Dah lama. Ada model orang muntah baru makan, muntah terus, tapi belum sampai perut. Oh, bosnya boleh proses dicerna yang gitu. Muntah yang tidak bernajis adalah muntah yang sudah diolah oleh perut. Perut muntah, najis. Famili tadi kan? Famili itu mulut. Misalnya anak bayi. Nah, di sini khilaf. Kita hanya membahas Syafi'i. Hanya minum susu dari ibunya saja, dia muntah, maka suci. Muntahnya suci. Dengan syarat dia menyusu kepada ibunya. Ada model bayi tetap masih menyusu, belum makan apa-apa, tapi dia sudah menggigit-gigit yang lain. Nah, ini kita kalau sedikit maka disebut dengan dimaafkan. Bisa makan makanan lain walaupun baru hati-hati muntahnya itu bernajis. Tapi kalau dia saya gigit yang lain, keluar muntah. Nah, apa? Nah, sudah. Nanti tanya jawab. Kemudian buka kalimat qauluhu najisun. Ada cerita singkat sedikit yang ingin dibahas ini. Ya, ada hal yang harus dibahas sedikit tentang ya suatu cerita. Dah buka najisun. Sudah. Kemudian lihat qauluhu wa amma amarahu sallallahu alaihi wasallam al-uramiyyi. Al-uramiyina. Nampak? Ada? Paling bawah. Ini nak kisah baca apa? Ya, ini kisah ini kisah ini penting. Ini berhubungan dengan orang yang mengatakan kencing unta suci. Kencing unta. Coba lihat baik-baik ya. Ini kalau buat arti buat terus karena kita baca. Wa amma amarahu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ketika datanglah ya, perintah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum bernama kaum Uraniyin. Ada satu kaum dulu namanya kaum Uraniyin. Nah, Uraniyin itu di dalam kitab ini dijelaskan itu nisbah kepada salah satu suku namanya suku Tamim. Suku Tamim. Ya, sebahagian mereka orang Madinah dulu sebut Al-Airiyin. Kaum Airiyin.
Nah, kalau di sini kaum Uraniyin. Nah, jadi saya singkatkan saja. Nah, ada satu kaum namanya kaum Uraniyin, dia berasal dari Bani Tamim. Datang ke Madinah. Cerita ini cerita sahih, berasal dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kalau tak salah saya sanadnya Anas bin Malik, bahwa sebenarnya waktu kaum Uraniyin datang ke Madinah, mereka tak biasa dengan cuaca Madinah. Nah, tidak biasa dengan cuaca Madinah sehingga sakit. Maka Nabi menyuruh mereka untuk meminum susu dan kencing unta. Perintah. Nah, baik, ini kalimatnya lebih baik. Nabi menyuruh mereka untuk meminum susu unta dan kencing unta. Itu waktu sakit. Waktu sakit. Ini sakit kaum Uraniyin. Uraniyin sakit datang ke Madinah karena nggak biasa cuaca Madinah, sakit, maka Nabi menyuruh minum susu unta dan kencing unta. Jangan dipotong tu. Susu unta dan kencing unta. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka diminumlah susu unta dan kencing unta, dan ada si pengembala unta setelah mereka sembuh dibunuh oleh kaum Uraniyin. Dibunuh oleh kaum Uraniyin tadi. Tapi milik unta Yang punya untanya, yang punya untanya, pengembala untanya dibunuh oleh kaum Uraniyin tadi. Ya, setelah dibunuh, maka mereka lari, dikejar oleh Rasulullah sampai siang, dikejar oleh sahabat, bertemu mereka, dibawa kaum Uraniyin ke depan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dipotong kakinya. Kaum Uraniyin itu dipotong kakinya, lalu dilemparkan di tengah padang pasir, tidak diberi air sama sekali sampai meninggal. Begitulah kisas tu, karena dia bunuh balas bunuh. Nah, jadi terus Islam gitu. Dipotong kaki, ya, biarkan mati gitu. Nah, sudah. Nah, itu kaum Uraniyin, atau disebut dengan kaum Ukul. Dia ada bahasa lain namanya kaum Ukul. Hadisnya panjang sekali itu, nggak bisa kita hafal. Jadi begitulah ceritanya. Nah, sekarang hadis ini dipakai oleh sebahagian orang dan berkata bahwa kencing unta suci. Ya, yang sebahagian kita lihat di media bahwa hari ini kencing unta suci. Kenapa suci? Karena ada hadis yang Nabi menyuruh kaum Uraniyin untuk meminum susu unta dan kencing unta. Saat sakit. Sudah. Nah, inilah sebahagian kita nggak pandai mau mengamalkan hadis. Jadi waktu mentang-mentang Nabi bilang suruh minum susu dan kencing, kita nyata aja itu kencing unta. Hanya tak cerna-cerna hadis. Nah, itu bahaya sekali. Ternyata waktu saya meneliti hadis ini, tadi saya dapat ada beberapa pendapat ulama, salah satunya yang berasal dari Imam Syarbaini dalam kitab Mu'nil Mu'tad jilid 1 halaman 132. Di situ dikatakan amalan hadis ini hanya khusus bagi orang yang sakit. Dia salah makna. Kita lihat di media hari ini banyak orang yang berfatwa kencing unta suci. Setelah dibilang suci, dia nggak bilang apa-apa lagi. Padahal Nabi bilang suruh itu untuk yang sakit. Siapa yang bilang begitu? Imam Syarbaini. Siapa lagi? Syekh Imam Al-Bajuri, mufti besar Mesir, termasuk orang dosen mencalah sebelum ada kuliah di Mesir. Dulu kan Mesir itu kan nggak ada kuliah dia. Itu yang Al-Azhar. Paham? Nah, coba kita baca pendapat Imam Al-Bajuri. Ya, apa kata beliau? Ya? Yushrabu abwalul ibil. Maka minumlah kencing unta itu fa inna makana litadawi. Hanya saja Nabi menyuruh minum kencing unta itu adalah untuk berobat. Ada kalimat kan? Litadawi paling bawah. Ada nampak? Nah, untuk berobat. Watadawi, dan bermula obat binajis dengan hal yang najis, jaizun boleh. Jadi jangan salah-salah berfatwa kencing unta suci, disuruh minum nggak mau. Maksud suci di sini, maksud boleh di sini bukan suci dia. Maksud boleh minum kencing unta karena sakit, untuk
berobat. Maka kata Imam Al-Bajuri, wa tadawiyu bin najisi, dan adapun berobat dengan barang yang bernajis jaizun, itu boleh. Inda faqdi tahir, dengan syarat obat yang suci sudah tidak Berarti salah satu kayak alkohol saya. Untuk pembersih luka. Tidak ada. Intinya harus cari obat lain dulu. Itu dia. Itu dia itu. Langsung aja punya ahli. Okey, orang bertanya, alah saya enggak percaya kata Imam Bajuri, dia kan orang biasa. Okey, kita pakai hadis. Mana hadisnya? Lam yaj'alillahu shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha. Dalam kitab itu dikutip oleh Syekh Imam Bajuri hadis Nabi. Itu penting itu. Kata Nabi, tidaklah Allah menjadikan obat bagi umatku fima hurrima 'alaiha, yang obat itu diharamkan oleh Allah. Faham? Jadi Allah tidak menjadikan obat untuk umatku, kata Nabi, yang obat itu dari yang haram, kecuali tidak ada obat yang halal lagi. Dan Nabi pun dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, menyuruh minum susu baru kencing. Nabi tidak menyuruh kencing aja. Ini salah kaprah. Sebagian saudara kita berkata di media, minum kencing unta dan kencing unta suci, itu dah salah itu. Yang Nabi maksudkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi tidak bilang bahawa itu suci. Yang Nabi bilang boleh minum. Hakikatnya bernajis. Mana hadisnya? Itu dia dikutip oleh Syekh Imam Al-Bajuri. Kamu faham kan? Punya awak doktor ni terpegah dia baca. Bahawa kencing unta itu yang bilang suci aja, ni talah hijab but kaya pegah hantar suci. Penting satu lagi ni, masalah kalau kena racun boleh kita minum kencing anak-anak. Nanti dengar. Ada orang Cina tu. Orang Cina begitu. Kencing ni kajacah dah cik wala dengar. Kencing ni boleh je kena racun lah. Benar. Berarti boleh? Boleh. Kecuali yang babi dengan anjing. Dengan cara tadi, itu kalau yang barang hewan bernajis, kencingnya ya bernajis lah. Saya kan sekarang ada obat yang dari babi. Ada banyak sekali. Ya kan ada sebagian minta suntik itu supaya sembuh. Apa boleh diilat ke sini atau enggak boleh tu. Itu karena dari khinzir, dari anjing, enggak bisa dia. Barang bernajis lagi haram kan? Enggak bisa. Sudah, berarti faham sekarang kan? Jadi kita melihat ada beberapa saudara kita yang berkata kencing unta itu boleh diminum. Enggak najis. Boleh diminum dan tidak najis. Itu bahaya sekali. Nah, bahasa isyarat Nabi boleh diminum, tapi hadisnya waktu Nabi menyuruh kaum Quraisyin minum susu dulu, baru minum kencing unta dan seterusnya. Kamu faham kan? Sudah faham kan? Sudah. Ini saya bahas sedikit tentang najis. Coba kita baca dulu. Huwa shadiqun. Dianya itu benda yang cair, bil kharijil mu'tadi, yang keluar, kebiasaan yang keluar. Mu'tadi, kebiasaan yang keluar. Seperti apa tengku najis yang keluar daripada dua jalan kubul dan dubur, yaitu kencing. Berarti kalau kencing itu disebut dengan ma'i', yaitu benda najis yang cair. Seperti apa lagi? Wal ghaiti. Ghaiti itu berak atau emas lah. Emas yang tidak berharga. Wa bin nadiri. Dan benda yang jarang keluar seperti darah dan muntah itu juga bernajis. Bukan nanah. Nanah. Darah dan nanah itu bernajis. Jadi ada yang keluar dari kubul dan dubur itu cair. Ada yang keluar dari kubul dan dubur tidak cair, keras. Maka kedua-duanya bernajis. Faham kan? Ini keluar darah dari kubul dan dubur, bukan kejadian pada kulit keluar dan sebagainya. Walaupun nanti ada pendapat ulama yang kalau keluarnya darah, kalau dia mengalir, maka darah itu najis. Kecuali darah bekam.
darah bekam. Coba buka lagi. Coba buka lagi kitabnya di bawah. Pada kalimat wa fa'ala mithlu dzalika. Nampak? Ya, ini saya mau cerita lagi. Ini cerita yang kedua. Ada kisah penting harus kita dengar. Ulang di mana? Wa fa'ala mithlu dzalika. Nampak bawah? Ya, hampir dekat dengan qauluhu huwa. Hampir dekat dengan huwa. Dah nampak? Wa fa'ala mithlu dzalika, dan telah berbuatlah seumpama itu oleh salah seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Zubair. Ada sahabat Nabi bernama Ibnu Zubair. Ayahnya bernama Zubair bin Awam. Ya. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Salah seorang sahabat 10 sahabat yang jamin masuk surga. Siapa beliau? Ya, Zubair bin Awam. Anaknya bernama Abdullah bin Zubair. Apa yang terjadi pada Abdullah bin Zubair? Wa huwa gulamun haina a'tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Ibnu Zubair masih kecil, ketika itu a'tahu Nabi memberikan kepada Zubair damun hijamati, darah bekam Nabi. Jadi waktu Abdullah bin Zubair masih kecil, Nabi pernah memberi darah bekas bekam kepada Ibnu Zubair. Apa yang terjadi? Fasyarabahu, diminum sama Ibnu Zubair. Diminum. Nabi itu dibuang, ambil darah bekam dibuang. Jadi Nabi pernah berbekam, darahnya dikumpulkan, disuruh Abdullah bin Zubair. Kenapa disuruh? Nabi sayang pada Abdullah bin Zubair karena ayahnya adalah salah seorang yang dijamin masuk surga. Dipanggil Abdullah bin Zubair, ambil darah ini kau buang. Maka apa yang terjadi? Bukan dibuang di situ. Fasyarabahu, diminum sama Abdullah bin Zubair. Nah, dilihat oleh Nabi diminum, apa kata Nabi? Man khalata damuhu dami lam tamassahu nar. Siapapun yang bercampur darahnya dengan darahku, maka kelak dia tidak akan terkena dari api neraka. Ya. Nah, begitu ya. Kisah ini hanya khusus untuk Nabi dan Abdullah bin Zubair. Nggak boleh kita praktek itu. Man khalata damuhu. Ya. Jadi itu dilihat Abdullah bin Zubair minum darah Nabi bersabda, man khalata damuhu dami lam tamassahu nar. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, niscaya tidak tersentuhlah api neraka. Dan Nabi juga bersabda, ini hadisnya ada satu lagi hadis, kata Nabi, karena kau sudah meminum darahku, suatu saat nanti kau akan dibunuh oleh saudaramu sendiri. Siapa yang membunuh Abdullah bin Zubair? Ya, saudara seiman, namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Abdullah bin Zubair, ya hafal Quran, salah seorang ahli tafsir tu. Jangan main-main kita. Makanya ulama itu bukan pada orang yang hafal Quran. Ibnu Mujah hafal Quran, tapi dia yang berfatwa untuk bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Hajjaj bin Yusuf hafal Quran, ahli tafsir, tapi dia yang punya inisiatif membunuh Abdullah bin Zubair. Hati-hati. Maka ulama bukan pada hafal Qurannya. Ulama orang yang betul-betul takut pada Allah. Saat hafal Quran takut, saat kasih rezeki takut, saat keluar zakat takut, saat haji takut, saat solat takut, saat puasa takut. Itu ulama. Sudah. Ternyata benar apa kata Nabi, sepeninggal 9 Nabi, Madinah dan Makkah kacau waktu itu. Dikuasai oleh Bani Umayyah. Diangkatlah Hajjaj bin Yusuf, salah seorang gubernur waktu itu, di Madinah. Maka diajaklah Abdullah bin Zubair bersatu, bergabung dengan dirinya. Tapi dia tak mau. Akhirnya singkat cerita dia dibunuh di samping Ka'bah. Apa sebabnya itu? Karena sudah meminum darah Nabi. Ya ingin saya cerita bahwa darah Nabi ini ya adalah ya khusus untuk kejadian antara Nabi dan Abdullah bin Zubair. Wa kadza fadalat baqiyatul anbiya. Dan demikianlah kelebihan-kelebihan pada nabi-nabi lain. Kama qalahu Zarkashi, seperti mana telah berkata Imam Zarkashi. Faham? Jadi itu sudah. Lanjut lagi.
kita kembali ke tema. Maka oleh karena itu tiap-tiap air yang cair atau najis yang keras yang keluar pokoknya daripada kubul dan debur bernajis. Baik darah, baik nanah, baik apapun itu kalau keluar daripada debur kubul najis. Illal maniya, kecuali mani. Mani siapa? Min adamin, daripada mani keturunan Adam atau manusia. Ataupun mani hewan yang suci. Ghaira kalbin, kecuali anjing, wa khinzir, ataupun mani khinzir. Mani khinzir itu bernajis. Ya, sudah. Sekarang pertanyaannya adalah, Tengku, kalau keluar mani itu suci tapi kan? Iya, suci. Kalau kita keluar mani, apakah harus dibersihkan? Nah, di sini kita baca, coba buka qauluhu ilal mani. Bagaimana status orang kalau keluar mani tertampaklah di bajunya atau di sarungnya? Apa yang harus dilakukan? Yastahibbu ghasluhu khurujan minal khilafi. Kalau nampak mani, berarti maninya harus dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Khurujan minal khilaf, keluar dari pendapat para ulama yang berbeda. Ada yang wajib membasuh mani, ada yang tidak. Tapi mandi wajib tetap wajib. Ini statusnya dicucikan atau tidak? Satu. Kemudian yang kedua, pada qauluhu min adamiyin aw hayawanin. Sudah? Nampak? Nah, coba kita baca sedikit. Ini ada kisah yang ketiga. Kisah Aisyah pernah menemukan mani di baju Rasulullah. Ya. Kemudian bagaimana statusnya itu? Coba kita baca. Amma maniul adami, bahwa mani manusia, fal hadithu Aisyah, ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tuhaqqul mani, bahwasanya Aisyah dulu pernah menemukan mani min thawbi Rasulillah, di baju Rasulullah. Menemukan mani di baju Rasulullah. Tsumma yusalli fihi, kemudian Nabi ketika ada mani, beliau langsung salat. Dalam keadaan baju Nabi terkena mani. Inilah dasar hadis bahwa mazhab Syafi'i kalau begitu mani itu suci. Nah, sekarang pertanyaannya, itu mani siapa? Mani Nabi Muhammad atau mani siapa? Coba kita lanjut lagi. Ke depan itu ada tulis. Fala yadullu dzalika ala taharatil mani. Ya. Maka tidaklah menunjukkan yang demikian itu atas sucinya mani. Li'annal muradal maniyul mukhtalitu bimani azwajihi, karena yang dimaksud mani yang bercampur itu ya dengan mani azwajihi, ya istrinya, la manijihi, bukan mani Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena ada pendapat ulama, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yahtalam, ihtalama yahtalimu, kana la yahtalimu, Nabi tak pernah bermimpi basah. Itu yang harus kita kasih tahu. Karena kalau kita pernah mengalami mimpi basah, kalau Nabi tak ada. Jangan kita katakan Rasulullah pernah bermimpi basah, tak ada. Nabi tidak pernah bermimpi basah. Kenapa? Li'annal ihtilama tala'ubu minasyaitan. Karena bermimpi basah itu merupakan permainan syaitan. Masa Nabi mimpi basah? Masa Nabi dipermainkan syaitan? Tak mungkin. Itu kata Syekh Imam Al-Bajuri. Ingat ya, bahwa Nabi tidak pernah bermimpi basah. Kenapa tidak pernah? Karena mimpi basah itu hakikatnya itu adalah permainan dari syaitan. Wa huwa laisa lahu alaihi sabil. Maka tidak ada kecocokan ini pada Nabi Muhammad. Nah, paham kan? Jadi dari hal ini kita dapat dua poin. Pertama, ternyata mani yang ditemukan oleh Aisyah dalam baju Nabi itu adalah campuran daripada mani istrinya. Yang kedua, mani pada Rasulullah tidak ada istilah mimpi basah, karena Nabi tak pernah bermimpi. Tidur Nabi ibadah, tidur Nabi mengingat Allah, apalagi hidupnya. Kalau tidak mati, Nabi kalau tidur tidak mati. Kalau kita betul-betul mati. Baca dah budak baru ablah ni. Ya baru udik belum. Ya mana kan? Ya, faham? Sudah. Nah, lanjut lagi. Jadi kembali kepada permasalahan. Oleh karena itu berarti mani itu suci. Mani yang mana suci? Mani seluruh manusia dan hewan, kecuali
anjing dan babi atau khinzir. Jadi saya kena mani sini kan. Berarti lebih baik kita sucikan atau kita cuma hilangkan Sunnah. dari Sunnah dibasuh. hilangkan, berarti nggak mesti sikat atau Hilangkan. 3 kali suci. Dia sunnah dibasuh dia. Kemudian coba lihat qauluhu kaddami wal qaih. Nampak? Qauluhu kaddami wal qaih. Ada orang bertanya, Tengku, kalau mani itu suci, bagaimana madhi dan wadi? Kalau perempuan darah, darah itu semua menajis. Mau haid, mau nifas, mau wiladah, semua menajis. Kalau laki-laki air. Kalau air mani itu suci. Yang tidak suci itu madhi dan wadi. Madhi itu dan wadi. Itu tidak suci. Berarti harus dibasuh. Harus. Kalau tadi mani sunnah dibasuh. Ya, sudah. Wa ma tawallada minhuma, dan sesuatu yang lahir daripada anjing dan khinzir atau babi. Ya. Apa itu yang lahir? Seperti apa itu yang kemarin kita bahas apa? Rantai babi. Rantai babi itu langsung dari tubuh babi atau dia makan sendiri? Lalu jadilah rantai. Dia makan. Dia makan sehingga terkumpul di taringnya. Terbentuk. Nah, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berasal dari babi anjing, apapun itu, baik mulutnya, tubuhnya, kulitnya, semua macam itu bernajis. Tapi ada kejadian babi itu makan sesuatu tersimpanlah bertahun-tahun dalam perutnya sehingga keluar, maka itu hukumnya disebut mutanajis. Mutanajis apa? Benda yang dikenai najis, namanya mutanajis. Tapi ada satu lagi najis. Najis itu hakikatnya sudah bernajis, bukan benda yang terkena najis, sudah bernajis. Ya. Bagaimana contoh benda yang najis? Dimakan oleh anjing misalnya, disimpan, sama lagi nyuci biawaknya. Apa dah? Luwak makan kopi. Kopi itu kan suci, dimakan oleh luwak, keluar dari duburnya. Maka kopi itu disebut, kopi yang terkena najis disebut dengan mutanajis. Maka bisa disucikan. Sucikan, bisa kita konsumsi. Apa yang bisa konsumsi? Kopinya lah, masa itunya. Tengku, ada kasus lain. Menikahlah anjing dengan sapi. Gimana itu? Kawin. Ya, yang bahasa lain lah. Ya, kawinlah anjing dengan sapi. Maka terjadilah kombinasi. Ya, keluarlah dari dubur si sapi. Ya, gimana? Ya, itu hukumnya bernajis juga. Itu bernajis juga. Mana kata-kata bernajis? Ma'a hayawanin tahir, walaupun bergabung dengan binatang suci, lahir tetap bernajis. Itu yang lahir dari produksi babi atau Enggak, ni sapi. dari produksi babi? Ini sebaliknya gimana kok? Lebih najis lah berarti ni terbalik ni. Berat lah. Walau nanti bentuk sapi. Iyalah, bercampur. Ya. Ingat ya, ini kita mazhab Syafi'i kita bahas ya. Mungkin mazhab lain saya enggak tahu, ada yang berpendapat lain. Tapi di dalam kitab Mahali itu ada ditemukan satu pendapat, ada kasus, bukan pendapat, ada satu kasus laki-laki begini, manusia menikah dengan anjing. Karena ulama sampai situ dia, ulama itu nggak main-main membahas hukum sampai ke situ. Ya, dengan anjing menikahlah manusia, keluarlah anak kombinasi anjing dan manusia. Nah, di sini khilafiyah ulama. Khilafiyah ulama. Ada ulama mengatakan bernajis, ada ulama mengatakan tidak bernajis. Kenapa tidak bernajis? Mengambil daripada dalil Al-Quran, walaqad karamna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Diambil dari situ. Nah, tapi ada masalah juga. Di dalam kitab Mahali itu juga dibahas ketika sudah lahir dewasa menjadi tengku imum. Ya. Status sampai situ, Mahali sampai situ dibahas. Nah, ada ulama mengatakan tidak sah dia jadi imam walaupun dia hafal Quran. Benar. Dan tidak sah jadi wali.
Sampai So situ. itu bukan dinamakan anak zina, itu dinamakan anak binatang itulah ya. Ya kita kan berzina juga sama binatang tu. Zina lah. Ya, mesti dan zina apa nan? Ya, zina kuadrat ni. Ya, sudah. Begitu ya. Intinya adalah kalau bersatu atau kawinnya binatang menajis dengan yang suci, hukumnya menajis. Ya, sudah. Kita tidak bahas khilafiyah ulama. Tapi sekedar saja saya sebutkan tadi begitulah pendapat para ahli ulama. Wa kharaja bima'in, dan keluarlah daripada kata-kata benda cair ad-dudu, yaitu ulat, cacing kalau bahasa lain. Ya. Tengku, ada orang waktu mohon maaf buang air besar atau berak keluar cacing. Cacing. Nah, terus cacing itu suci atau enggak? Najis. Ya? Cacing. Ya, dia kalau keluar cacing daripada di mana biasa di dubur. Nah, lagi orang pun cacingnya keluar cacing. Cacing itu dasarnya tidak najis ya, karena dia dasar dari perut, bukan hasil olahan. Yang menjadi najis itu dimakan, diolah, keluar. Nah, maka dia tidak najis itu cacing. Bukan najis. Ya, bukan najis ya. Wa kullu mutasallibin, dan tiap-tiap benda padat, la tuhiluhul ma'datu, ya, yang tidak diproses oleh lambung, bal mutanajjisun, bahkan dia itu ya benda mutanajis, yathuru bil ghusli, dapat disucikan dengan dibasuh. Nah, berarti hana masalah. Ada benda padat. Faisa enggak langsung Mana? Taliso. Mana? Enggak di sini kan. Dan ibu ada di Nah, terus? Falaisa di sini. Di najis. Falaisa. Di najasan. Sama juga. Enggak dibaca. Ini enggak ada sini. Di sini enggak tulis falaisa binajasati. Falaisa binajasati artinya tidaklah bernajis. Di sini dibilang bal mutanajjisun, dia itu benda yang terkena najis. Enggak najis juga berarti. Ya, bagaimana caranya biar enggak najis? Disucikan, dibasuh. Berarti yang tadi yang dari mulut anjing atau babi itu enggak cukup disucikan, tapi harus disamak. Ya dia harus disucikan tuh. Disamak lah, karena khusus dua binatang itu yang harus disamak. Sama ada dua, ada sama menguliti, ada sama mensucikan. Ya, wa fi ba'dan nusakhi, dan sebahagian naskah kitab, wa kullu ma yakhruju bil lafdhin, dan tiap-tiap apa yang keluar dengan lafaz mudhari'. Coba lihat di dalam kitab di belakang tadi dijelaskan dengan wa kullu ma'in kharaja, kan gitu kan? Kharaja. Ada sebahagian kitab tidak menulis kharaja, yakhruju. Ini membahas tentang makna. Bilafdzul mudhari' dengan al-lafaz mudhari', wa isqati ma'in, dan menggugurkan ma'i. Berarti ada kitab menulis tidak dengan ma'i. Berarti wa kullu ma yakhruju minas sabilaini, gitu. Ada sebahagian kitab menulis wa kullu ma yakhruju minas sabilai. Tapi dalam kitab Bajuri wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini. Sama juga maknanya, cuma beda tulisan saja. Kalau yang kitab yang tadi itu berarti semua yang keluar dari dua jalan itu najis. Najis juga. Kalau benar Ya, baik. Sudah habis sampai situ. Ini kita akan belajar baca kitab akhlak. Nah, kita buat kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul, dari dubur, maka hukumnya bernajis. Baik dalam keadaan keras najisnya ataupun dalam keadaan cair. Itu benar najis. Dah sampai situ. Pertanyaan, kalau Anda baca kitab. Jadi Pertanyaan ya? Jadi lagi baca kerumunan. Gini. Bukan baca gini. Jadi data di munau. pertanyaan. Jin dua macam. Nanti macam rap kerja bangunan.
Wate patang krami, abe krami yang. Nyan di nyoto hero, nyan ada pakai masker di kebate karu ni. Ya. Kan. Hanya na macam yang tak boleh tu bawah 5. Anu jiang, anu bawah 5. Apabila anak cuci kebate karu. Okey. Pokoknya Yang nanti macam tu wate tak tahu UI. ya. Kah? Karena krep buat i mata apabila tak tahu yang kenal. Yang juga bate karu tu. Ya, ya. Okey. Ya. Ini Yang pertanyaan dasar bate karu. pertanyaan Nah, jadi menawan ko inti di part yang mutanajis, petanya najis. Semua kalau dijelaskan ya. Kan tadi dasar juga bate Ah, karu. udah. Darinya. Kah, ada pertanyaan ku? Ana? Mana dah baca kitab waktu dia. Kiban jamaah lain. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ha? Nya hukum bandagi selasarnya. Ha. Cuma nyorun nau tu. Bilang hana ada hidup ni tapi kai hidup pecut. Saya hidup boleh dia mah. Kana? Jadi ubah bate karunya. Nya pakiban. Tahu tu. Nya ka batau du. Ka batau du walaupun tebi bacu tak mau nak tahu. madrasah ni. Ya. Tapi tak betul turunnya apa MBA lah. Tapi mana macam tu? Munya muntah sepakat ulama hana batu sembahyang. Hana batu sembahyang. Tu muntah. Kalau muntah tidak membatalkan sembahyang. Muntah. Itu Tapi kalau muntah makanannya keluar masih utuh. Enggak apapun itu. Kalau muntah tetap air sembahyang tidak batal. Tahu tu. Cuma Puasa ini ya buat puasa untuk hana batal lah. Ya. hanya sengaja. Ya. Tapi menyogaru nanti maya, yang hamba tuci maya. Walaupun hego. Ya, munya sengaja betul. Munya sengaja. Turun-turun. Hego ada garunya hamba pun hamba tu. Yang ben turun-turun. Kah, namanya nunggu Ana. Ana? Turun-turun yang Ana. Baik, sudah. Kitab fikih sudah kita bahas. Sekarang kita bahas kitab akhlak. Nah, ini akhlak ini termasuk ilmu wajib. Ya. Jadi di sini kita tidak membahas siapa yang alim, siapa yang tidak alim. Tapi kita bahas mana yang berakhlak. Karena Nabi Muhammad turun bukan mengajarkan orang untuk alim, tapi mengajarkan orang untuk berakhlak. Banyak juga orang alim yang enggak berakhlak. Ya, kan? Ya, salah satu makhluk Allah yang paling alim, yang sangat tahu tentang Allah bernama Azazil. Ya, itu makhluk Allah yang sangat faham tentang Allah. Kalau dipaksa dia untuk maksa Tuhan selain Allah, dia enggak mau dia. Iblis tetap percaya pada Allah selama-lamanya sampai mati. Walaupun dia membuat orang percaya pada yang lain. Tapi ingin kita katakan dia orang alim. boleh boneka. Yang enggak ada pada iblis apa? Akhlak. Ini kita bahas akhlak. Ya, sudah. Wa yasbiru 'alal mihani wal balayat. Dan orang menuntut ilmu, murid yang sedang menuntut ilmu itu harus bersabar atas segala bencana dan musibah. Ini syarat untuk ilmu. Kalau ingin dapat berkah ilmu, maka dalam tasawuf diajarkan para murid yang belajar harus banyak bersabar. Bersabar terhadap apa, Tengku? Dari bencana dan musibah. Bagaimana contohnya? Tadi waktu mau ke sini naik motor bawa uang 50.000, sudah hilang tengah jalan 50.000. Ya, padahal uang 50.000 pinjam enggak dapat kita rasakan, hilang tengah jalan. Itu namanya musibah, bencana. Maka ya, kalau ingin jadi orang sukses, menjadi murid yang sukses dapat berkah ilmu, banyak-banyaklah bersabar. Ya. Qila, pernah dikatakan oleh seseorang, khazainul manani ala qanathiril mihani. Ini cocok nih untuk taruh di Facebook, boleh nih. Khazainul manani, gudang segala cita-cita itu terletak pada orang yang mengalami banyak bencana. Gudang segala tercapainya cita-cita itu terletak pada banyaknya orang yang mengalami bencana atau cobaan. Ya, apa bahasa lainnya? Kalau ingin jadi orang sukses, maka rasakanlah
bencana-bencana yang ada di hadapannya. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang-orang miskin sekarang menjadi orang terkuat. Tidak jauhlah kita sebut, anggap saja seperti Khairul Tanjung, hidup di balik kemiskinan, tidak punya, kadang hidup pun tidak ada untuk makan daging, sekarang menjadi orang terkaya. Kita bisa lihat juga Presiden Erdogan Turki, dari orang miskin, tak ada punya apa-apa, tapi karena punya cita-cita dan menjalani seluruh di hadapan semua banyak bencana-bencana, akhirnya cita-citanya tercapai. Maka oleh karena itu, syarat menjadi seorang murid yang sejati itu, yang dapat berkah ilmu adalah hadapi segala banyaknya bencana. Apa bencana paling terberat? Malas. Itu paling terberat. Apa yang lain? Bukan malas ya, dia kadang-kadang begini, ada murid tu dia tahu, dia lihat gurunya, kepalanya tak mana-mana. Itu gitu juga, itu bencana juga namanya. Itu bencana yang begitu-gitu dilawan tu. Ya, ya muda urung mana, ji tengok ngon di tengok mangan di simak gurai. Tok di pakak bergabar ai keban. Bagilah cip bacuk. Tiba cara. Melipat tu. Kena melipat-lipat tu. Satu bin. Nah, itu namanya bencana. Ya. Bencana itu tak mesti datang dari tempat lain. Bahkan dari diri sendiri pun juga bencana. Apa dari diri sendiri? Malas, suruh ngaji enggak mau. Ya, sudah ngaji ngantuk. Kadang waktu ngaji pun enggak fokus. Yang enggak fokus tu kenapa? Pikir yang lain. Yang pikir lain itu dibuang, enggak boleh ada. Kenapa begitu, Tengku? Orang sekarang sudah jarang menghormati ilmu. Padahal orang menuntut ilmu itu kealiman untuk jadi orang alim nomor 3, Tengku. Menuntut ilmu menjadi orang alim nomor 3. Enggak penting jadi orang alim tu. Yang penting untuk ilmu itu kita bisa mendapat berkah ilmunya. Karena orang alim sekarang juga banyak. Memangnya di neraka enggak ada orang alim? Hah? Emangnya di surga khusus orang alim aja? Habis itu di neraka khusus orang bodoh? Ada juga orang bodoh dalam surga, orang alim dalam neraka. Itu bukti bahwa sebenarnya kealiman seseorang bukan jaminan masuk surga. Ya, berkah ilmu yang perlu. Berkah ilmu itu perlu. Maka kata Nabi Muhammad, kun aliman, jadi orang alim. Kalau enggak bisa, muta'alliman, jadi orang belajar. Enggak bisa juga jadi orang belajar, au mustami'an, jadi orang dengar saja. Faham tak faham, ya udah, penting dengar. Enggak bisa juga, au muhibban, jadilah orang yang mencintai orang belajar. Jadi ya begitulah. Besok teleponlah ke kami, Tengku, kami enggak bisa ngaji ni, apa yang perlu? Bilang ya. Biar kita bilang itu, susun terus. Kopi berapa ribu, kue. Itu kalau ikhlas membantu orang untuk ilmu, dapat pahala. Ingat saya ulangi lagi. Menuntut ilmu bukan semata ingin jadi orang alim, tapi mencari berkah ilmu. Ya, sudah. Begitulah dulu almarhum ayah saya mendidik. Maka tidak keluar kata satu-satu pun kalimat dari ayah saya yang menyuruh saya jadi orang alim, tapi belajarlah, banyak guru, banyak doa. Ini nyelun teringat dah ya. Jadi waktu almarhum Abuya mau ke kamar mandi pakai anduk, kayak ginilah, pas pakai anduk mau mandi. Saya minta sama almarhum waktu itu, saya mau mengaji kitab fikih, kata almarhum cari guru. Kalau gitu Abuya, ya udah kitab lain aja, cari guru juga. Kalau mau cari saya belajar tasawuf, cari saya. Saya tanya kenapa begitu? Banyak guru, banyak doa. Gitu kan? Jadi doa itu perlu. Maka kalau ingin jadi orang sukses, ya harus banyaklah berhadapan dengan segala bencana. Unsyidtu, dan aku pernah mendengar suatu syair. Katanya syair ini berasal dari syair Imam Ali bin Abi Thalib. Ini perlu nasihat Ali. Kata Ali, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Tidaklah sah
engkau meraih ilmu kecuali 6 syarat. Ya, ini boleh. Sangat perlu nasihat ini, apalagi dari Ali bin Abi Thalib. Tidak sah kau mendapat ilmu kecuali 6 syarat. Kenapa dari Ali? Karena sahabat Nabi yang paling banyak mendapatkan ilmu adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali? Ali sejak kecil sudah bersama Nabi. Beda Umar. Umar waktu sudah mau beranjak ke orang tua lah, kalau ukuran umur tu 30 ke atas. Ali sejak kecil sudah belajar dengan Nabi, maka wajar ilmu Nabi semua turun ke beliau. Maka kata beliau, kalau ingin jadi orang yang mendapat ilmu, ya, kalau ingin meraih ilmu, maka harus ada 6 syarat. Pertama, zakain, engkau harus cerdas. Ya. Nah, kalau ingin dapat ilmu, berkah ilmu, zakain harus cerdas. Cerdas itu beda dengan pintar. Cerdas, pandai itu beda. Maka Nabi Muhammad SAW itu cerdas, zakat. Nabi itu cerdas. Orang cerdas pasti pintar. Orang pintar belum tentu cerdas. Mana contohnya? Bang, mana bang arah ke Lambaru? Arah Lambaru, nanti pasar Lambaru itu lurus belok kiri. Orang pintar akan mengikuti teori, lurus belok kiri. Tapi orang cerdas dia nggak akan ikut teori, dia akan cari jalan mana yang paling cepat, walau teorinya lurus sebelah kiri. Nah, itu orang cerdas. Maka Nabi begitu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin mendapat berkah ilmu, pertama harus cerdas. Ya, faham? Cerdas itu bukan gini juga. Ada kadang murid kita suruh nulis catatan. Ya, kamu nggak nulis? Udah tengku. Kamu nggak nulis, sudah tengku dalam hati gitu ya. Itu bukan cerdas namanya. Bang, ya, itu ada murid kita begitu. Nah, nggak apa-apa lah. Yang penting mau belajar cukup. Ya, sudah. Wahirsin. Yang kedua, kalau ingin dapat raih ilmu, harus punya syarat sabar. Kalau sabar, zaman sekarang udah ada pesantren kilat. Ya, ilmu kilat, semua kilat. Jadi nggak jadi dia. Orang belajar itu betul-betul habis umur dalam belajar. Kalau menganggap diri saya sudah belajar, itu belum termasuk orang yang sabar. Nah, dah. Yang ketiga, loba. Kalau bahasa lain apa? Ya. Tamak dalam ilmu. Ya. Loba. Jadi betul-betul orang mencari ilmu. Betul-betul orang mencari ilmu di sini. Bukan terpaksa atau lari dari kenyataan. Dari kenyataan itu apa? Kadang disuruh sama orang tua, minta izin sinilah biar nggak disuruh-suruh. Gitu kan? Itu loba terhadap ilmu. Jadi ada berapa dah? 3. Cerdas, sabar, loba. Yang keempat, wabul ghatin. Harus punya bekal. Kalau bahasa kasar, duit, modal. Belajar terus ada modal. Datang sini pakai duit, isi minyak, tengah jalan ban bocor. Harus ada modal. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib berkata, kalau ingin meraih ilmu, pertama cerdas, kedua sabar, ketiga loba, yang keempat harus ada bekal, yang kelima irsyadi ustazin. Harus cari guru yang bisa membimbing kita. Ada nggak guru yang bisa membimbing kita? Ada guru yang nggak bisa membimbing kita. Yang bimbing kita itu maksudnya bimbing sampai ke hati kita. Dia paham bahwa kalau kita lagi belajar ngantuk, tapi kalau lagi cerita nggak ngantuk. Cari guru yang itu. Nah, ya. Ada guru yang paham tentang kita. Kalau kita suruh hafal, dia nggak bisa. Tapi kalau suruh baca sikit, dia hafal. Cari guru yang itu. Jangan guru yang memaksakan kita dengan teorinya, semuanya dipaksa. Kita nggak bisa kena pukul. Itu salah juga. Ya, murid itu berbagai macam murid. Ada murid dia nggak bisa lihat kitab, ngantuk. Ada murid dengar guru nggak ada kitab, nggak ngantuk. Ada murid suruh hafal nggak bisa. Ada murid nggak suruh hafal, suruh ucapkan sikit bisa. Benar. Ya, ada murid bodoh kali belajar, tapi dia sama gurunya suruh ngapain bisa. Pandai sekali belajar, pandai kali ilmu, disuruh nggak mau. Itu ya,
Jadi guru, carilah guru yang pandai memahami hati dan kehidupan kita. Nah, tapi janganlah kita diperhatikan sama guru terus, kita juga harus memperhatikan guru. Nah, itu yang kelima. Yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin mencari ilmu itu, meraih ilmu adalah tuliz zamani, harus punya panjang waktu. Menuntut ilmu tidak boleh 2 tahun saja, 3 tahun seolah-olah langsung jadi ulama, nggak bisa. Nah, ada orang berangkat ke luar negeri, ya, pulang udah 4 tahun sana, pulang sini, jadi ulama terus. Dia bilanglah orang bid'ah semua. Siapa tuku nggak tahu saya, pokoknya ada. Itu nggak bisa. Tuluz zaman itu syarat meraih ilmu adalah panjang waktu. Panjang waktu itu nggak mungkin 10 tahun. Ya. Apakah orang yang masih 50 tahun wajib menuntut ilmu? Wajib juga masih. Ya, jadi harus punya panjang waktu baru bisa mencapai ilmu. Nah, gitu dia. Jadi jangan sembarangan kita mengutip Quran, hadis, karena mengutip Quran ada ilmu, mengutip hadis juga ada ilmu. Seperti mana sudah kita bahas tadi. Maka oleh karena itu inilah 6 syarat agar kita bisa meraih ilmu. Kami itu benar. Tasawuf apa perlu ni? Faham kan? Nak bertanya ni? Ada yang bantah bahwa sahabat Nabi yang paling alim adalah Abu Bakar As-Siddiq, bukan Ali bin Abi Thalib. Yang alim tu banyak. Yang paling alim banyak. Yang paling masuk surga pun banyak. Semua sahabat Nabi tu alim semua. Muaz bin Jabal alim juga. Ibnu Abbas lebih alim lagi. Didoakan oleh Nabi langsung. Tapi kenapa Ali? Ali orang yang lebih banyak pengalaman bersama Nabi mulai dari kecil. Maka disebut paling alim, dilihat dari situasi keislamannya masih kecil. Sudah kecil bersama Nabi terus. Itu dia. Kalau Abu Bakar termasuk golongan yang tua masuk Islam. Umar bin Khattab demikian, Utsman begitu juga. Itu. Jadi kalau kita tengku boleh nggak membeda-bedakan sahabat paling alim? Nggak boleh. Semua sahabat alim, semua sahabat baik, semua sahabat masuk surga. Tapi karena saya sebut paling alim Ali, karena ditinjau dari pengalaman hidupnya bersama Nabi. Berarti bukan tujuan untuk membandingkan. Ya, mudah-mudahan. Kah, anda lain? Dari Ulfa Putri Rasyadan. Assalamualaikum Abu Ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Abu Ya, bagaimana agar kita tetap istiqamah di dalam pesantren atau dayah karena keterbatasan biaya orang tua? Apa yang harus saya lakukan, Abu Ya? Menuntut ilmu itu seperti yang pernah dikatakan oleh seorang yang ayah cupik sana. Udah lah. Tolong kakek apa? Oh, kakek Abu Tanah Habib. Abu Tanah Habib. Ada seorang ulama Aceh besar. Beliau bernama Abu Tanah Habib. Termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, menjadi penuntut ilmu itu tak mesti harus di dayah. Tapi mendengar derah, duduk kita di musola dengan orang mengaji, mengamalkan kajian itu lebih baik daripada yang lain. Faham kan? Kita mengaji itu sebenarnya perlu biaya, tapi ada model mengaji tak perlu biaya. Mana ada nggak perlu? Mana perlu biaya? Musola dekat rumah ada pengajian, datang duduk. Lalu kenapa syarat di sini perlu biaya? Ini di sini dituliskan agar kita betul-betul mencari ilmu seluas-luasnya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara istiqomah dalam ilmu, ya begitu caranya. Tengku saya ingin sekali di daya, uang nggak ada, teruskan, insya Allah nanti saudara-saudara bisa membantu. Saudara nggak mau bantu juga, tengku teruskan. Mungkin ada usaha lain yang bisa dikerjakan sambil masuk daya. Nggak bisa juga tengku, kalau nggak bisa ya sudahlah.
tak bantu sama pimpinan. Kalau nggak bisa juga, udah mengajilah seperti biasa. Pulang ke rumah, mana ada pengajian duduk. Nah, ingat ya, menuntut ilmu itu bukan menjadi orang alim. Maka pengalaman saya waktu itu, saya minta sama almarhum ayah saya sendiri untuk meminta satu amalan yang bisa apa? Kebal. Bisa kebal. Jadi ada saya minta sama almarhum dulu, saya meminta amalan bisa menghilang begitulah. Kata almarhum, untuk apa? Nggak perlu itu. Jika ada ilmu diamalkan, itu nanti datang sendiri. Gitu maksudnya. Maka kata Abu Tanah Habib, ulama Aceh besar, ada ilmu sedikit diamalkan itu lebih baik daripada ilmu banyak tak pernah diamalkan. InsyaAllah istiqomah. Kah? Yang lain? Hana? Senang kutar? Kau punya anak datuk lagi berarti? Dari Etia Gusnita Nita. Assalamualaikum Abuya, nama saya Maula Rizki, umur 11 tahun. Abuya yang mulia, gimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya kita menjauhkan dunia untuk tidak mencintai dunia lagi? Saya mohon petunjuknya dan doa dari Abuya. Ya, dalam kaidah tasawuf itu ada man arafa nafsahu faqad Subhanahu wa taala. Ajarkan kita ini siapa sih sebenarnya? Mana? Aku mau main, makan aja, makan tidur. Itu hidup. Siapa mengenal diri sendiri maka mengenal, saya akan mengenal Allah. Kah yang lain Kau punya hana Syekh nak berkhabar. Nyo balu no cara taturi ro. Boleh. Nyo tak apa habis boleh. Kau nyo pertanyaan je tunggu. Tapi Kaya untuk cara taturi. tak apa habis boleh. Tak apa habis boleh. Kau bilang apa?